Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi thumma natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh alladhi addal amanah wa ballagha hadhihi ar-risalah wa nasaha lil ummah summa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Fa shallillahumma wa sallim wa an'im wa barik 'ala hadzal nabiyil karim Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu Allah subhanahu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Isma'u ila qaulillahi azza wa jal fi suratil Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Suratul Baqarah ayat 45 dan 46. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah di Masjid Al-Furqan, jamaah salat fardu maghrib dan insyaallah salat fardu isya. Mudah-mudahan duduk kita dalam majelis ilmu ini akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita serta meninggikan derajat kita dan menempatkan kita di dalam kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berada di malam yang ke-17 di bulan Agustus tahun 2020 ya. Berarti besok adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia.
yang bertepatan juga dengan tanggal 27 di bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Berarti tinggal 3 hari lagi kita akan menutup tahun 1441 ini, yang kemudian kita akan membuka lembaran-lembaran baru, yaitu di tahun 1442. Jadi orang tua kita dulu mengajarkan hendaknya kita tutup akhir tahun itu dengan zikir dan doa. Jadi ada doa akhir tahun yang kita baca sebelum maghrib, artinya ba'da asar, sebelum maghrib. Kemudian ada lagi doa awal tahun, kan? Doa awal tahun berarti yang dibaca setelah salat maghrib. Jadi 1 Muharram tahun 1442 Hijriah. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan segala kelemahan, kelalaian serta kekurangan kita pada tahun yang lalu, mudah-mudahan hendaknya kita akan tutupi dan sempurnakan pada tahun yang lebih baik di depannya. Maka itu perlu kita rencanakan, dan itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada doa akhir tahun, ada doa awal tahun, ya. Tepatnya hari apa itu ya? Hari Kamis, ya. Hari Kamis insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan umur kepada kita, karena semakin bertambah tahun berarti berkurang usia kita ataupun jatah hidup kita untuk hidup di atas bumi ini. Bertambah umur, berkurang jatah hidup kita di muka bumi ini. Maka itu kita perlu bermuhasabah, perlu kita menghitung kembali ma qaddamat lighad, kan itu, apa yang telah diperbuat oleh diri ini untuk persiapan bekal di hari esok, dan itu adalah bekal untuk menghadapi satu perjalanan yang masih panjang, ar-rihlah ilallah, perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur di sisa-sisa umur yang Allah berikan ini, dan kita dapat manfaatkan dengan baik untuk menambah amal sebagai bekal kita nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, summa assalamu alayka ya Rasulullah. Sejenak malam ini kita akan mentadabbur, khususnya menjelang akhir tahun ini, yaitu mentadabbur daripada as-salat, salat yang kita lakukan, yaitu apakah salat yang kita lakukan ini sudah sampai kepada khusyuk atau baru mulai khusyuk atau belum sama sekali khusyuk, kan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, kata khusyuk itu berasal dari kata khasya'a, yang bermakna khasya'a itu dua. Yang pertama maknanya adalah al-khudu', dari kata khada'a. Yang kedua maknanya adalah at-tawadhu'. Jadi makna khusyuk itu
bukan berarti konsentrasi sebenarnya. Bukan berarti harus diam gitu, tidak. Karena kalau makna khusyuk itu seperti itu, maka tidak ada seorang pun yang mampu sholat itu dengan khusyuk. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholatnya pernah ditunggangi oleh Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah sholat, pernah Rasulullah itu menggendong bayi, kan begitu. Apakah Rasulullah tidak khusyuk? Dan beliau mengatakan beliau khusyuk dalam salatnya. Berarti khusyuk itu bukan berarti harus diam, tenang. Maka makna khusyuk yang sebenarnya itu adalah al-khudu' wat tawadhu. Al-khudu' maknanya itu adalah kepasrahan yang total. Jiwa raga kita ini betul-betul pasrah kepada Allah. Itu makna khudu'. Sedangkan tawadhu itu maknanya adalah kerendahan diri di hadapan Allah. At-tawadhu. Maka makna khusyuk dapat kita artikan ketika kita mampu merasakan diri kita itu kepasrahan yang total, jiwa, raga, hati, secara fisik total, yang disertai dengan at-tawadhu', ada rasa kerendahan diri kita di hadapan Allah. Nah, itulah khusyuk. Maka itu ketika kita salat itu betul-betul hadir, betul-betul antara fisik, antara raga dengan jiwa itu satu, hadir di dalam salat itu. Kepasrahan yang total kepada Allah. Nah, ini yang harus kita berusaha untuk mendapatkannya. Nah, kenapa orang itu sulit untuk mendapatkan salat yang khusyuk? Yang pertama, karena ia diganggu oleh syaitan. Jadi salat itu memang ada setan yang khusus mengganggu manusia supaya jangan khusyuk. Itulah setan yang disebut dengan nama khinzib. Ada namanya lagi, barisnya khanzab. Setan khinzib yang tugasnya memang untuk mengganggu, untuk memalingkan konsentrasi, fokus, tenang daripada orang yang salat itu. Maka tidak heran ketika kita mulai saja takbir, itu dah mulai, Pak, ingat perihal yang tadi, ingat perihal semalam, ingat hari korban kemarin gitu kan. Mungkin ada sapi yang lepas atau gimana gitu. Itu ingat semua itu. Padahal kita tidak pernah terbayang sebelum sholat itu. Tidak pernah teringat waktu sampai mau sholat itu tidak pernah teringat. Tapi begitu sholat seakan-akan diingatkan, dibuka memori-memori kita itu. Tidak peristiwa yang baru, peristiwa yang lama. Setahun yang lalu, peristiwa 10 tahun yang silam. Nah, ini namanya
ada jenisnya syaitan khinzib yang membuat seseorang itu melamun, berkhayal sehingga lupa apa yang dia baca itu. Kadang kalau sholat sendirian ragu dia, lupa dia. Ini dah rakaat keberapa ini? Sudah tahiyat awal belum tadi? Padahal dah 2 kali tahiyat awalnya. Nah ini itu namanya syaitan khinzib. Maka itu kita disuruh berjamaah supaya kuat kan itu. Nah sementara sholat yang kita lakukan itu hanya sekali, tidak ada sholat itu 2 kali. Wajib kita itu sekali kan itu. Dan itulah sholat yang Allah nilai dari diri kita. Kecuali kalau sholatnya itu yang tidak sesuai dengan syariat, belum masuk waktu dia sholat, baru tahu baru masuk waktu, nah, berarti dia harus ulang sholat kan. Itu bukan sholat 2 kali. Maka kalau kita hari ini maghrib tadi tidak khusyuk, ya itulah nilai sholat kita, tidak boleh diulang lagi. Tidak ada sholat maghribnya 2 kali atau 3 kali. Tapi sampai kapan sholat kita seperti itu terus kan? Maka itu perlu kita memahami bagaimana untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Jadi ada syaitan pengganggu yang membuat kita itu sulit untuk mencapai khusyuk. Itu yang disebut dengan setan khinzib. Utsman bin Maz'un, saudara susuan Nabi SAW, itu pernah mengadu kepada Rasulullah tentang dirinya. Ketika sholat itu dia selalu berkhayal, selalu melamun. Jadi sholatnya itu tidak pernah khusyuk gitu kan. Begitu sholat selalu gangguan itu datang. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyebutkan itu adalah syaitan. Kalau kamu merasakan mendapatkan diri kamu seperti itu, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu meludah ke kiri 3 kali. Jadi itu diajarkan Rasulullah kepada Utsman bin Maz'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi meludahnya jangan pakai airnya kan. Ya. Dengan angin saja. Ludah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Utsman bin Maz'un, saat aku mendapatkan diriku seperti itu, maka aku baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan akhirnya aku tidak mendapatkan syaitan itu mengganggu aku lagi gitu. Artinya dia bisa tenang, bisa khusyuk. Nah, jadi itu obatnya diantaranya seperti itu. Jadi kita harus menyadari memang ada syaitan pengganggu itu. Nah, yang kedua, penyebab orang itu sulit untuk mendapatkan khusyuknya dalam salat adalah mungkin karena dalam dirinya itu masih ada maksiat, masih berdosa, dan dia belum bertobat minta ampun kepada Allah. Nah, orang seperti ini juga sulit untuk khusyuk. Bahkan orang-orang yang seperti ini, yang masih berdosa, masih bermaksiat,
Jangankan mencapai khusyuk, melakukan kebaikan saja itu malas dia. Tidak tergerak hatinya itu. Seperti ada dinding penghalang. Untuk bangun malam susah sekali itu orang seperti ini. Untuk baca Al-Quran berat disebabkan dosa. Jadi dosa itu menghalangi orang untuk melakukan kebaikan. Itu termasuk sulit untuk mencapai khusyuk. Seperti cerita Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yang berguru kepada Imam Waqi'. Katanya, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Ketika dia belajar kepada gurunya Imam Waqi', Imam Syafi'i ini merasakan otaknya ini menjadi tumpul gitu kan. Setiap kali belajar sulit kali menghafal pelajarannya itu. Tak hafal-hafal, padahal dia ini kalau menghafal tuh biasanya mudah sekali, tapi sekali ini sulit sekali menghafal ini. Setiap kali diajarkan dihafal susah. Maka ada yang bermasalah pada dirinya ini. Maka itu dalam syair Imam Syafi'i dikatakan hal ini. Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' tentang diriku yang rusak hafalanku ini. Su'a hifzi. Hafalanku ini tidak seperti biasanya. Menjadi susah menghafal. Subhanallah, orang dulu susah menghafal aja itu jadi muhasabah dirinya kan. Kita kalau susah menghafal gimana kira-kira? Memang tidak bakat menghafal ini kan. Atau kita salahkan, memang dah umurnya begini kan itu. Kita langsung menyalahkan, bukan mengintrospeksi diri ya. Nah, Imam Syafi'i dia minta nasihat kepada gurunya. Apa kata Imam Syafi'i? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku memberikan nasihat kepada aku, penyebab rusaknya hafalanku ini karena maksiat. Maka dia menasihati aku untuk meninggalkan maksiat. Dia berpikir, apa sih maksiat yang aku lakukan? Dan dia sudah berusaha menjaga dirinya. Makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian, pandangan sudah dijaga dengan baik. Tapi apa yang membuat dirinya seperti itu? Lalu diperiksalah dirinya. Ketika dia memeriksa dirinya, ada satu yang belum dia tuntaskan. Mungkin inilah penyebabnya. Ketika dia berjalan dari rumahnya ke rumah gurunya Imam Waqi', dia melewati pasar. Di pasar ini kan banyaklah pemandangan-pemandangan. Macam-macam pemandangan di pasar itu kan. Coba bayangkan, cuma melewati pasar, bukan tinggal di pasar, bukan diam di pasar, bukan jualan di pasar, cuma melewati pasar. Mungkin ada tidak tersengaja dia melihat sesuatu. Inilah mungkin penyebabnya ini. Maka diubahlah jalan ketika dia pergi ke rumah gurunya. Tidak lagi melalui pasar walaupun itu jauh. Diputar arah. Begitu dia putar arah, tidak melewati pasar itu, dia mulai merasakan terang kembali hafalannya. Subhanallah. Sehingga katanya
Setelah itu aku merasakan cukup pitching sebelah, buka sebelah dah hafal. Seperti itulah mudahnya dia menghafal. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan wa'lam bi an fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa anna nur ilmullah nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Jadi ilmu Allah itu tidak akan singgah, tidak akan mampir, tidak akan tertanam kepada orang yang masih di dalam dirinya ada maksiat. Maka maksiat itu salah satu penyebab sulitnya kita untuk khusyuk di dalam khususnya salat kita. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, untuk mendapatkan khusyuk ini memang berat, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kurnia rahmat kepadanya. Dan Allah memberikan tip khusyuk ini di dalam surah Al-Baqarah tadi. Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu, dan berusahalah, berupayalah untuk meminta pertolongan dari seluruh permasalahan, dari seluruh kesusahan, dari seluruh musibah apa saja menimpa kita. Bis-sabri was-salah. Allah katakan bis-sabri was-salah. Pertama melalui wasilah sabar. Sabar itu berarti menahan diri, teguh kepada Allah. Sabar. Yang kedua wasilahnya wassalah, melalui salat. Jadi orang dulu kalau ada masalah, salat aja dia, selesai masalahnya. Jadi selesai masalah itu dengan salat aja, Pak. Itu luar biasa kan. Tapi salat yang bagaimana kan gitu. Allah sebutkan ayat berikutnya wa innaha, hanya balik kepada salat itu. Wa innaha, dan sesungguhnya salat yang dimaksud oleh Allah yang bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan segala permasalahan, segala hajat yang dia ingini. Lakabiratun, sungguh sangat-sangat berat. Ternyata berat salatnya itu. Lakabiratun, sungguh sangat-sangat besar, sangat-sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk. Jadi hanya orang-orang yang khusyuk yang bisa mampu untuk mencapai salat yang dimaksud itu. Jadi banyak orang hari ini salat, tapi di mata Allah mungkin dia belum salat kan itu. Artinya salat itu belum sampai pada tahap yang diingini oleh Allah. Maka Allah katakan wa innaha lakabiratun, sungguh sangat berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali orang-orang yang benar-benar khusyuk. Siapa orang itu? Disebutkan sifatnya dalam ayat 46. Mereka itu adalah, kata Allah, allazina yazunnun,
orang-orang yang mereka benar-benar yakin, orang-orang yang mereka benar-benar merasakan annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka sedang bertemu dengan Allah Rabb mereka. Kalau kita bagikan dalam ayat ini ada 3 fase untuk mencapai salat khusyuk itu. Fase pertama, fase sebelum salat. Fase kedua, sesaat menjelang salat. Fase ketiga, ketika pasca salat, kan itu. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan itu. Allazina yazunnun, fase sebelum salat. Apa yang perlu kita persiapkan? Kalau seandainya besok tanggal 17 Agustus gubernur mengundang kita di gedung LAM misalkan jam 10 pagi, kita diberikan penghargaan, kita diberikan hadiah banyak, dan itu undangan khusus untuk kita. Kira-kira jam berapa kita berangkat ke sana itu? Masya Allah, ini undangan gubernur ini. Ya, jam 10 mulai acara. Kira-kira kita berangkat jam 10 atau sebelum itu? Iya. Jangankan itu, ada anak-anak mahasiswa yang wisuda itu belum subuh lagi lah di make up itu. Subuh belum lagi kan itu sudah di make up wajahnya itu. Masya Allah kan itu. Lama make upnya itu. Padahal acaranya siang kan itu. Itu subuh tuh sudah, Masya Allah. Atau persiapannya seperti itu. Nah, kalau kita tadi itu diundang seperti itu, kita perhatikan enggak baju yang akan kita pakai ke sana itu? Kira-kira pakai baju apa? Pakai minyak wangi, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai jas kan? Kalau enggak ada minjam kan itu. Atau perlu disewa kan? Karena yang mengundang ini gubernur. Nah, itu baru manusia yang ngundang, Pak. Nah, yang ngundang kita ini Allah. Kalau gubernur mengundang kita mungkin sekali setahun atau sekali seumur hidup kan. Nah, Allah mengundang kita itu 5 kali sehari semalam. 5 kali kita diundang. Bayangkan. Dan di dalam undang itu dijanjikan oleh Allah, dosa kamu aku ampuni, kesusahan kamu aku ganti dengan kebahagiaan. Diberi hadiah kita itu, dijanjikan oleh Allah. Bahkan Allah minta kita, kalau kamu datang memenuhi undanganku, disebut dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, wahai manusia, kenakanlah pakaian yang indah, pakaian yang bagus setiap kali kamu mendatangi masjid. Nanti untuk salat kan itu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Itu perintah dari Allah. Maka itu Umar radhiyallahu an, kalau salat itu pakaiannya khusus, yang paling bagus,
Sampai orang cemburu dengan Umar. Kalau dia hari-hari biasa-biasa aja, tapi begitu ke masjid pakaiannya luar biasa kan itu. Umar jawab, aku ini datang menemui Rabbku, bukan manusia yang aku temui ini kan. Ternyata untuk mencapai sholat khusyuk itu perlu persiapan pasca sebelum sholat ini tadi. Kita sudah merasa, oh ini sebentar lagi sudah azan ini. Ada kita persiapan pakaian secara fisik kan. Baru dapat khusyuk itu. Jadi pakaian dulu, fisik dulu, kan pasrah jiwa dan raga. Ada kepasrahan dari raga kita, fisik ini sampai kepada jiwa. Nah, itu persiapan pertama. Nah, fase yang kedua sesaat sebelum sholat. Annahum mulaqu rabbihim, ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dah terasa. Azan juga. Nah, itu dah terasa itu. Dia mau bertemu dengan Rabbnya. Itu sudah bergemuruh jiwanya itu. Masya Allah. Fase itu dia mulailah dengan wudhu yang sempurna. Ini membersihkan jiwa. Maka wudhu itu bisa menghapuskan dosa kan. Apa dalam hadis Nabi itu kan, setiap kumur-kumur kita keluarkan air dari mulut, maka keluarlah dosa-dosa yang berasal dari mulut. Ketika membasuh muka, saat air itu jatuh dari muka kita, begitulah dosa-dosa itu keluar dari wajahnya sampai melalui pelipis kelopak matanya. Begitu juga tangan kan itu. Jadi dia menghapuskan dosa. Maka itu awali setelah itu dengan muqaddimah salat qabliyah. Ternyata salat qabliyah itu juga untuk supaya khusyuk, sampai khusyuk dalam salat. Istilahnya salat sunat itu pagar kan itu. Pencuri kalau ingin masuk rumah kita, dia harus bisa melewati pagar dulu kan. Nah, pagar itu kokoh, ada duri-duri lagi di situ kan. Jadi pagar itu, pagar-pagar di dalam salat kita, salat sunnah itu pagar-pagarnya. Nah, ini fase yang ketiga pasca ketika salat itu, wa annahum ilaihi raji'un. Nah, ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita merasakan ketika salat itu seakan-akan tidak kembali lagi ke dunia ini. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berat ini. Maka setiap kali kita salat itu rasakan seperti salat orang yang mau seperti itu. Nah, ini fase pasca ketika kita salat. Wallahu alam, karena waktu tidak mengizinkan. Ya, itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya dan dapat kita untuk tadabburi dan ambil ibrahnya untuk kita amalkan bersama. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.